Malam itu di sebuah hotel dekat sirkuit Ceres, keheningan pecah bukan oleh suara mesin, melainkan oleh deru kepanikan di dalam grup WhatsApp para petinggi pabrikan MotoGP. Selembar kertas hasil tes pramusim baru saja keluar, dan nama di posisi teratas bukanlah talenta didikan Akademi Spanyol atau Italia yang biasanya mendominasi. Nama itu berasal dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Tapi yang membuat bulu kuduk para engineer berdiri bukan sekedar posisi nomor satunya. Itu adalah konsistensinya. Di dunia balap motor, satu lap cepat bisa dianggap keberuntungan atau ban kualifikasi. Namun ketika seorang pemuda berusia 15 tahun mencatatkan 15 lap berturut-turut dengan deviasi waktu kurang dari 0,1 detik, itu bukan lagi bakat, itu adalah ancaman. Di garasi Aprilia, para mekanik saling berpandangan. Di markas Ducati, telepon mulai berdering. Dan di dalam Hospitality HRC, mereka tahu bahwa mereka sedang memegang tiket emas yang diinginkan oleh seluruh isi paddock. Tidak ada yang menyangka bahwa peta kekuatan Moto3 akan hancur berantakan sebelum musim resmi dimulai. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap tamu dari Asia. Dia adalah pusat gravitasi baru, sebuah pusaran yang menarik minat, uang, dan ego dari 3 pabrikan terbesar di dunia. Namun, di balik senyum tenang remaja ini, sebuah perang dingin sedang berkecamuk. Kontrak rahasia, pengkhianatan di balik garasi, dan manuver senyap untuk mencuri sang wonderkid sedang berlangsung. Dan tidak ada yang tahu bahwa apa yang terjadi di tes pramusim hanyalah awal dari keruntuhan dominasi Eropa yang sudah bertahan selama puluhan tahun. Keajaiban yang tidak diinginkan Aprilia. Awalnya, Aprilia hanya datang ke tes pramusim dengan satu tujuan, memvalidasi program pengembangan jangka menengah mereka. Bagi mereka, Veda Ega Pratama adalah investasi masa depan, seorang pembalap yang mungkin baru akan matang dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Namun, realita di lintasan menghantam Noale seperti truk berkecepatan tinggi. Veda tidak menunggu 2 tahun, dia hanya butuh 2 sesi. Bos Aprilia Moto3 yang awalnya hanya duduk santai sambil mengamati data lewat tabletnya, tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju dinding pit. Dia melihat Veda melesat di lurusan utama dengan posisi aerodinamika yang begitu sempurna, seolah tubuhnya adalah bagian dari fairing motor itu sendiri. Ada ketegangan yang tidak biasa di garasi Aprilia saat itu. Evaluasi internal mereka awalnya menyebut Veda kuat secara teknis, tapi masih lemah dalam racecraft, atau kemampuan bertarung di kerumunan. Tapi data sensor menunjukkan hal yang berbeda. Veda menunjukkan kedewasaan dalam mengelola ban yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran kelas Moto2. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menyimpan grip untuk sektor terakhir. Aprilia sadar, mereka telah salah kalkulasi. Mereka mengira mereka sedang membina seekor kucing kecil, namun yang terbangun di depan mata mereka adalah seekor harimau. Seketika itu juga, status proyek jangka menengah dibuang ke tempat sampah. Aprilia langsung beralih ke mode darurat. Beberapa sumber di pedok berbisik bahwa malam itu juga, manajemen Aprilia mencoba mengatur pertemuan tertutup dengan pihak manajemen Veda. Mereka sadar satu hal, nilai pasar Veda baru saja meledak 10 kali lipat dalam hitungan jam. Jika Aprilia tidak segera memberikan komitmen teknis yang lebih besar, pemuda ini akan diambil oleh pihak lain. Namun di tikungan pedok yang lebih gelap, ada mata merah yang sudah lama mengintai. Manuver senyap dari Bologna. Jika Aprilia bergerak karena panik, Ducati bergerak karena insting predator. Pabrikan asal Bologna ini dikenal sebagai pencuri bakat paling agresif di kasta balap motor. Mereka tidak butuh pengumuman resmi untuk mulai bekerja. Di saat semua orang terpaku pada catatan waktu Veda, perwakilan non-resmi Ducati, orang-orang yang tidak memakai seragam merah tapi bekerja untuk mereka, mulai terlihat mondar-mandir di dekat motor Veda. Ini adalah gaya khas Ducati, the silent invasion. Mereka tidak berbicara soal kontrak di awal, mereka berbicara soal data, filosofi Desmosedici, dan janji tentang motor tercepat di dunia. Mengapa Ducati begitu terobsesi pada Veda? Jawabannya ada pada gaya balapnya. Veda memiliki apa yang disebut oleh para engineer Ducati sebagai natural precision. Dia tidak bergantung pada satu gaya balap tetap. Jika motor menuntut untuk dibawa lebih lebar, dia beradaptasi. Jika motor harus dipaksa berhenti lebih keras di tikungan tajam, dia melakukannya tanpa ragu.
Ini adalah DNA yang sangat cocok dengan filosofi Ducati yang menuntut keberanian ekstrem di titik pengereman. Manuver Ducati ini bukan hanya soal mendapatkan pembalap cepat, ini adalah soal ego dan dominasi pasar. Mereka ingin menyodok dominasi HRC, Honda Racing Corporation, yang selama ini menjadi payung pelindung VEDA. Di balik pintu tertutup, Ducati mulai menawarkan peta jalan yang sangat agresif, promosi kilat ke Moto2, bahkan MotoGP, jika VEDA mampu mempertahankan performa ini. Ini adalah godaan yang sangat berbahaya bagi pembalap muda. Tapi ternyata Honda tidak tinggal diam. Mereka melihat pergerakan merah ini sebagai deklarasi perang. Benteng HRC dan pesan berdarah dari Tokyo. HRC selama ini dikenal sebagai raksasa yang lambat, tapi ketika mereka merasa asetnya terancam, mereka akan berubah menjadi tembok baja yang tak tergoyahkan. Pernyataan internal yang bocor ke pedok sangat jelas, VEDA Ega Pratama bukan untuk dilepas. Bagi Honda, VEDA bukan sekedar pembalap, dia adalah fondasi regenerasi total mereka. Setelah bertahun-tahun kesulitan mencari penerus di kelas utama, Honda melihat cahaya pada diri VEDA. Pesan dari Tokyo sangat tegas, mereka tidak menawarkan promosi instan yang berisiko menghancurkan karir seperti yang dilakukan Ducati. Honda menawarkan sesuatu yang lebih mahal, stabilitas. Mereka menyiapkan red carpet yang terukur, mulai dari dukungan teknis penuh di Moto3, transisi ke tim Moto2 terbaik, hingga kursi pabrikan di MotoGP saat waktunya tepat. Honda berargumen bahwa kecepatan bisa menarik perhatian, tapi visi jangka panjanglah yang menjaga nyawa karier. Tensi di dalam hospitality Honda sangat terasa ketika rumor tentang pendekatan Ducati mencapai telinga para bos besar. Mereka langsung memperketat akses ke garasi VEDA. Setiap mekanik diingatkan untuk tidak memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak luar. Namun, di tengah hiruk-pikuk perang antar pabrikan ini, semua orang melupakan satu hal yang paling penting, apa yang ada di kepala VEDA sendiri. Di saat para bos bertengkar soal jutaan euro dan masa depan, sang pembalap justru menunjukkan sesuatu yang membuat para pengamat merinding. Sang stoik di tengah badai. Biasanya, seorang pemuda berusia belasan tahun akan kehilangan fokus saat namanya menjadi rebutan tim-tim besar dunia. Tapi VEDA Ega Pratama bukan pemuda biasa. Di saat media sosial meledak dan spekulasi kontrak memenuhi headline berita, VEDA justru terlihat paling tenang di seluruh pedok. Selama tes pramusim, alih-alih merayakan catatan waktu tercepatnya atau memamerkan hasilnya ke publik, dia terlihat menghabiskan waktu berjam-jam di dalam truk teknis. Seorang mekanik senior sempat membisikkan sebuah cerita yang janggal. Dia melihat VEDA sedang berdebat kecil dengan kepala krunya. Bukan soal bagaimana menjadi lebih cepat, tapi soal mengapa motornya terasa sedikit tidak stabil saat melakukan pengereman di tikungan keempat. Padahal di tikungan itu dia baru saja memecahkan rekor waktu. Kedewasaan ini hampir tidak masuk akal. VEDA seolah memiliki filter mental yang memungkinkannya membuang semua kebisingan kontrak dan hanya menyisakan data di kepalanya. Sikap stoik inilah yang sebenarnya paling menakutkan bagi para rivalnya. Mereka berharap VEDA akan tertekan oleh ekspektasi jutaan orang di Indonesia. Mereka berharap dia akan membuat kesalahan karena terlalu bersemangat. Namun VEDA justru tampil seperti robot yang diprogram untuk menang. Dia lebih banyak berdiskusi tentang engine braking daripada tentang uang. Dan ketika seorang pembalap sudah mencapai level ketenangan seperti itu, dia tidak hanya sulit dikalahkan di lintasan, dia hampir mustahil untuk dihancurkan secara mental. Tapi ujian sesungguhnya baru saja dimulai saat lampu start pertama kali padam. Debut yang mengguncang dunia. Hari balapan pertama tiba, dan atmosfer di sirkuit terasa sangat berat. Keraguan banyak pihak tentang kemampuannya dalam duel jarak dekat langsung terjawab. VEDA tidak memulai balapan seperti seorang rookie yang takut melakukan kesalahan. Dia memulai seperti seorang predator yang sudah menunggu lama untuk melepaskan diri. Hanya dalam beberapa lap pertama, dia melakukan sesuatu yang jarang terlihat di Moto3. Sementara pembalap lain saling sikut dan kehilangan waktu di barisan tengah, VEDA melakukan manuver yang sangat bersih dan berani di sisi luar tikungan, sebuah area yang biasanya licin dan berisiko tinggi. Dia memotong jalur menuju grup depan dengan presisi yang membuat komentator internasional terdiam sejenak. Ini bukan keberuntungan, ini adalah dominasi mutlak. Di tribun, para penggemar dari tanah air berteriak histeris, tapi di pedok suasananya berbeda. Para manajer tim rival mulai mencatat di buku mereka dengan raut wajah serius. Mereka baru saja menyadari bahwa VEDA Ega Pratama bukan hanya fenomena di sesi tes,
Dia adalah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi sepanjang musim. Namun, di depan sana sudah menunggu dua pembalap veteran yang siap melakukan apapun untuk menghentikan sang anak baru ini. Duel para calon legenda, Veda vs Uriarte vs Dennis. Balapan berubah menjadi medan perang saat Veda mulai menempel di ban belakang Brian Uriarte dan Hakim Dennis. Ketiganya mewakili tiga filosofi balap yang berbeda. Uriarte adalah sang pengacau ritme, pembalap agresif yang tidak segan-segan melakukan kontak fisik untuk menghancurkan konsentrasi lawan. Berkali-kali Uriarte mencoba melakukan dive bomb yang memaksa Veda keluar dari jalur ideal. Di setiap tikungan tajam, Uriarte menutup ruang dengan cara yang sangat kasar, mencoba memancing emosi Veda. Namun, disinilah letak keajaibannya. Veda tidak terpancing. Dia tidak membalas dengan agresi buta. Dia justru mundur satu langkah, memberikan ruang bagi Uriarte untuk membuat kesalahannya sendiri sambil terus menjaga jarak ban yang sangat tipis. Sementara itu, Hakim Dennis mencoba strategi yang berbeda. Dia mencoba melakukan breakaway dengan konsistensi kecepatan yang stabil. Tapi setiap kali Hakim menoleh ke belakang, dia melihat motor Veda masih ada di sana, melekat seperti bayangan. Ketegangan mencapai puncaknya di 3 lap terakhir. Jarak antara ketiganya tidak lebih dari 0,2 detik. Setiap kali Veda masuk ke slipstream, penonton menahan napas. Hakim Dennis terlihat mulai tertekan. Dia beberapa kali melebar di tikungan karena mencoba mengerem lebih dalam demi menghindari kejaran Veda. Disinilah Veda menunjukkan taringnya. Dia melihat celah kecil yang ditinggalkan Hakim saat masuk ke hairpin. Tanpa ragu, Veda menusuk dari dalam, menyalip dua pembalap sekaligus dalam satu gerakan yang begitu halus hingga hampir terlihat seperti tarian. Dunia balap baru saja menyaksikan lahirnya seorang master taktik baru. Poros baru kekuatan dunia. Kemenangan atau performa podium yang ditunjukkan Veda bukan hanya sekedar menambah poin di klasemen. Ini adalah pergeseran tektonik dalam sejarah MotoGP. Selama puluhan tahun, kelas pengembangan selalu dianggap sebagai taman bermain bagi talenta Eropa Selatan, Spanyol, dan Italia. Pembalap Asia seringkali hanya dianggap sebagai pengisi grid atau alat pemasaran untuk menjual motor di wilayah Asia Tenggara. Tapi, Veda Ega Pratama telah menghancurkan stigma itu dalam satu balapan. Para pengamat balap internasional mulai menulis ulang teori mereka. Mereka menyadari bahwa pusat kekuatan balap motor sedang bergeser ke timur. Keberhasilan Veda memaksa pabrikan untuk mengubah cara mereka melihat pasar Asia. Ini bukan lagi soal keberagaman. Ini adalah soal mencari pembalap tercepat. Titik. Veda membuktikan bahwa dengan polesan yang tepat dan dukungan teknis yang serius, talenta luar Eropa bisa melampaui standar yang ada. Namun, keberhasilan ini membawa beban baru. Veda kini menjadi target utama. Di setiap balapan berikutnya, tidak akan ada lagi pembalap yang memberinya ruang. Dia akan menjadi orang yang paling sering dianalisis datanya, paling sering diincar di lintasan, dan paling sering ditekan oleh media. Tekanan ini bisa menghancurkan siapa saja, tapi bagi Veda, ini hanyalah bagian dari pekerjaan. Dia tahu bahwa untuk menjadi legenda, dia harus melewati api yang paling panas. Harga sebuah masa depan. Saat musim terus bergulir, spekulasi tentang masa depan Veda terus membara. Aprilia tetap mengejar dengan tawaran pengembangan teknis yang menggiurkan. Ducati tetap membayangi dengan janji kecepatan Desmo Sedici, dan Honda tetap berdiri kokoh dengan benteng kontraknya. Ini adalah fase paling krusial dalam karier Veda Ega Pratama. Setiap keputusan yang diambil di luar lintasan akan menentukan apakah dia akan menjadi juara dunia berkali-kali atau hanya menjadi bintang yang lewat. Beberapa sumber internal menyebutkan adanya klausul rahasia dalam pembicaraan kontrak terbaru yang melibatkan dukungan sponsor raksasa dan jaminan teknis yang setara dengan tim MotoGP. Ini adalah level pembicaraan yang biasanya hanya terjadi pada pembalap kelas atas seperti Marc Marquez atau Pecco Bagnaia. Veda telah mencapai level itu bahkan sebelum dia memiliki lisensi untuk mengendarai motor di jalan raya umum. Namun di balik semua angka nol di kontrak dan perang ego para bos tim, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Veda Ega Pratama telah mengubah MotoGP selamanya. Dia telah memberikan harapan kepada jutaan anak di Asia bahwa mimpi itu nyata. Dan dia telah memberikan peringatan kepada dunia bahwa era dominasi tunggal telah berakhir. Tes pramusim hanyalah sebuah prolog. Balapan pertama hanyalah sebuah pembuka. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana dia menjaga api ini tetap menyala di tengah badai politik pedok yang kejam. Satu lap menuju keabadian.
Kamera menangkap momen Veda kembali ke garasi setelah balapan yang melelahkan. Dia melepas helmnya, rambutnya basah oleh keringat. Tapi ekspresi wajahnya tetap sama. Fokus, dingin, dan penuh perhitungan. Tidak ada perayaan yang berlebihan. Dia langsung menyalami mekaniknya dan mulai menunjuk ke arah ban belakangnya, memulai diskusi teknis yang baru lagi. Dia seolah sadar bahwa kemenangan hari ini hanyalah sejarah, dan yang penting adalah apa yang akan terjadi di tikungan berikutnya. Paddock MotoGP mungkin sedang terbakar oleh rumor dan persaingan, tapi di dalam diri Veda ada ketenangan yang menakutkan. Dia bukan lagi sekadar prospek masa depan. Dia adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Masa depan balap motor dunia kini tidak lagi ditentukan hanya di kantor-kantor di Bologna atau Tokyo, tapi di setiap inci aspal yang dilalui oleh ban motor bernomor 1 milik pemuda asal Indonesia ini. Dan satu hal yang pasti, ini baru saja dimulai. Karena bagi Veda Ega Pratama, setiap lap adalah langkah menuju keabadian, satu persatu, sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dikalahkan.